Selanjutnya kita membahas hubungan antara sudut dan garis. Mari kita mulai. Sudut-sudut yang terbentuk jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Nah, ini sering banget dimunculkan dalam ujian-ujian biasanya ya. Ini ada gambar kayak gini. Penjelasannya ada yang di sebelah kiri. Gambar di samping menunjukkan garis M sejajar dengan N. M yang ini sejajar dengan N. Kelihatan kan dia sejajar. Lalu dipotong oleh garis L. Ini garis L-nya. Jadi M sama N dipotong garis L. Dan titik potongnya ada di P. Ini titik P-nya maksudnya ya. Ini titik Q. Daerah yang diapit oleh garis M dan N disebut bagian dalam dan yang lain bagian luar. Jadi wilayah sini ini bagian dalam. Dan bagian yang ini atau ini bagian luar. Bisa dipahami nanti ya, karena ini penting untuk topik-topik setelah ini. Oke, kita mulai dari yang pertama, sudut-sudut yang sahadap. Nah, sahadap itu berarti dia menghadap ke arah yang sama. Pak Bini contohin poin yang pertama nih ya. Sudut P1 dan Q1 menghadap ke arah yang sama, yaitu kiri atas. P1 kan yang ini, Q1 yang ini. Dia menghadap sama kan ke arah kiri atas kan? Kiri ke atas. Atau misalnya kita cek poin yang ketiga aja. Sudut P3 dan Q3 menghadap arah yang sama, yaitu kanan bawah. Ini P3 nih. Ini Q3. Menghadapnya sama kan ke arah kanan bawah. Nah, itulah yang disebut dengan sudut-sudut yang sahadap. Dan kata kuncinya ada di sini nanti. Setiap pasangan sudut yang sahadap, besar sudutnya pasti sama. Oke? Kita lihatin di sini nih, Pak Beni contohin ya. Kan tadi yang sahadap itu misalnya yang P sama Q. Kalau P itu 40, misalnya yang gede deh, 120 derajat. Maka sudut Q karena dia menghadap arah yang sama, pasti besarnya 120 derajat juga. Gitu, bisa dipahami ya? Itu adalah sudut yang sahadap. Next, kita berbicara tentang sudut-sudut dalam berseberangan. Ingat kata kuncinya dalam berseberangan. Jadi kita lagi ngomongin sudut yang bagian dalam aja nih, wilayah sini ya. Nah, yang mana aja yang sudut dalam berseberangan, itu berarti contohnya nih, yang P4 dan Q2. P4 yang ini, dia kan berseberangan sama Q2. Tapi posisinya sama-sama di dalam kan? Makanya ini disebut dalam berseberangan. Atau bisa juga P3, Pak Beni bedain warna deh biar kalian paham. Misalnya P3 dan Q1. Dia juga saling berseberangan tuh. Dan di sini kata kuncinya nanti ini dia. Setiap pasangan sudut dalam berseberangan, besar sudutnya pasti sama. Kita contohin aja ya. Kalau sudut Q2 ini 30 derajat, maka sudut P4 pasti 30 derajat juga. Kayak gitu konsepnya. Lanjut lagi, sudut luar berseberangan. Berarti kita ngomongin bagian luar yang atas sama luar yang bawah ini ya. Oke. Nah, sudut luar berseberangan konsepnya mirip dengan sudut dalam berseberangan. Yang penting dia posisinya di luar dan saling berseberangan. Contohnya, yang sudut P1 dan Q3 kita cek. P1 kan yang ini. Q3 yang ini kan. Dia kan posisinya sama-sama di luar. Tapi kan berseberangan, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Itu yang namanya luar berseberangan. Dan bisa juga contoh yang lain, misalnya P2 dan Q4. P2 kan yang ini, Q4 yang ini. Dia sama-sama di luar, tapi dia berseberangan, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Gitu ya. Kata kuncinya di sini adalah setiap pasangan sudut luar berseberangan, besar sudutnya juga sama. Oke, jadi bisa diingat kalau dia berseberangan, mau dia dalam berseberangan ataupun luar berseberangan, besar sudutnya pasti sama. Lanjut lagi, sekarang sudut dalam sepihak. Ingat keywordnya dalam lalu sepihak. Berarti kita ngomongin wilayah dalam lagi ya. Nah, di sini yang dalam sepihak itu yang mana aja? Contohnya P3 dan Q2. P3 berarti kan yang ini. Dan Q2. Jadi dia sepihak. Sepihak itu
Kalau dia kanan, ya ini juga kanan gitu. Tapi ingat bagian dalam, sama-sama dalam, sama-sama ngadep ke kanan. Atau bisa aja P4 dan Q1. P4 di sini, Q1 di sini. Jadi dia sama-sama ada di dalam, lalu sama-sama ngadep ke kiri, gitu ya. Nah, keywordnya di sini nih. Kalau setiap pasangan sudut yang dalam sepihak, jumlah besar sudutnya 180 derajat. Misal nih, di sini sudut P4 ditambahin dengan Q1 itu harus 180 derajat. Gitu ya, bisa dipahami ya. Contoh deh, kalau misalnya Q1-nya di sini misal berapa ya? Misal Q1-nya 120 derajat. Kita mau cari P4, gimana caranya? Kita cek aja. P4 ditambah 120 derajat, hasilnya 180 derajat. Maka nanti P4-nya, P4 pasti, ini ketutupan. Berarti nanti P4-nya pasti 180 kurang 120 aja kan? Sama dengan 60 derajat. Kayak gitu. Bisa dipahami ya? Lanjut lagi. Sekarang sudut luar sepihak. Ini adalah bahasan terakhir sebelum ke contoh soal nanti ya. Tadi kita udah ngomongin sudut dalam sepihak, yang ini sudut luar sepihak. Berarti kata kuncinya tetap luar lalu sepihak. Berarti wilayah sini dan wilayah sini. Oke? Nah, sama kayak tadi, sepihak itu berarti kalau dia ngadep kanan, kanan. Kalau ngadep kiri ya kiri. Contohnya sudut P1 luar sepihak dengan Q4. P1 sama Q4. Dia sama-sama bagian luar kan? Tapi yang satu sebelah kiri, yang satu juga sebelah kiri. Atau misalnya P2 sama Q3. P2 yang ini, Q3 yang ini. Sama-sama luar dan sama-sama ngadep ke kanan. Besar sudutnya jumlahnya juga 180 derajat. Konsepnya sama kayak yang dalam sepihak tadi. Bisa dipahami ya? Setelah ini kita lanjut ke contoh soal. Oke, contoh soal. Berdasarkan gambar di samping, tentukanlah besar sudut 1 sampai sudut 6. Oke, kita terapkan pengetahuan kita tentang hubungan antar sudut. Pertama, Pak Beni sebenarnya bebas ya mau yang mana dulu, tapi Pak Beni mulai dari sudut 1 dulu. Sudut 1 ini kan bertolak belakang dengan sudut 110 derajat. Ingat, sudut yang bertolak belakang besarnya pasti sama kan? Jadi sudut 1 juga pasti besarnya 110 derajat. Oke. Next. Lihat sudut kedua nih. Sudut kedua itu sama 110 derajat ini kalau kita jumlahin, dia bakal jadi sudut berpelurus kan? Nah, kalau sudut berpelurus berarti 110 derajat ditambah sudut 2 besarnya pasti 180 derajat. Maka sudut 2 adalah 180 derajat kurang 110 derajat sama dengan 70 derajat. Oke deh, kita dapat sudut 2 70 derajat. Kecoret, sorry. Ini tadi 110 derajat, ini 70 derajat. Kita hapus dulu yang ini. Lanjut lagi. Nah, kita cari sudut 3 misalnya ya. Sudut 3 ini kan dia dalam sepihak sama sudut 1 kan? Sama-sama dalam dan sama-sama ngadep ke kiri. Berarti dia dalam sepihak. Kalau dia dalam sepihak, berarti jumlah sudutnya pasti 180 derajat. Jadi sudut 1 tambah sudut 3 nilainya 180 derajat. Sudut satunya kita udah tahu kan 110 derajat. Tambah sudut 3 sama dengan 180 derajat. Sudut 3-nya sama dengan 70 derajat juga. Oke. Jadi sudut 3 70 derajat. Lanjut lagi, misalnya mau cari sudut keempat deh. Sudut keempat ini kan kalau kita bandingkan sama sudut 1 aja ya, biar seru. Jadi sudut 1 sama sudut 4 misalnya. Sudut 1 sama sudut 4 itu hubungannya kan adalah sama-sama di dalam, tapi dia berseberangan. Sudut 1 ngadep ke kiri, sudut 4 ngadep ke kanan. Jadi dia dalam berseberangan. Ingat, kalau dalam berseberangan berarti besarnya sama. Oke? Sudut 1 kan 110 derajat, maka sudut 4 juga 110 derajat. Lanjut lagi, sudut 5. Misalnya kita mau menghubungkan antara sudut yang 110 derajat ini sama sudut 5. Ini hubungannya kan dia sama-sama di luar dan dia berseberangan kan?
Karena yang ini ngadep ke kanan, yang ini ngadep ke kiri. Tapi dia berada di luar, berarti dia luar berseberangan. Ingat, konsep luar berseberangan, sudutnya pasti sama. So, besar sudut 5 juga pasti 110 derajat. Dan yang terakhir, sudut 6. Sudut 6 ini misalkan Pak Beni mau hubungkan dengan sudut 2 deh. Sudut 2 kan yang ini, sudut 6 yang ini. Dia kan sama-sama menghadap ke kanan bawah kan? Berarti sudut 2 dan sudut 6 adalah sudut yang sehadap. Itu artinya karena dia sudut sehadap, maka sudut 2 sama dengan sudut 6. Sudut 2-nya 70 derajat. Jadi sudut 6 ya 70 derajat juga. Udah kan? Kayak gitu cara menentukan sudut-sudut pada kasus seperti ini.